اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, dan kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan selalu kepada Nabi yang mulia, Rasul yang termulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Barbahari Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibni Khalaf Al-Barbahari, di mana kita masih berada di awal-awal pembahasan, dan seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang berisi tentang akidah, prinsip, usul, manhaj ahli sunnati wal jamaah, yang tentu saja wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ia berpegang dengannya, dan dengan itu dia akan memahami agama ini dengan pemahaman yang benar, yaitu sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ala fahmi salafil ummah. Nah, para ulama walhamdulillah dari masa ke masa mereka punya perhatian dalam mengumpulkan pembahasan-pembahasan pokok yang menjadi prinsip ahlus sunnati wal jamaah, dan tentu saja ini dalam rangka untuk memudahkan kaum muslimin dan kepada para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, untuk bisa mengkajinya dan menjadikan sebagai pegangan di dalam beragama. Tentu saja ya diharapkan dari sana dia akan selamat dari berbagai macam penyimpangan, baik itu dalam masalah akidah ataukah di dalam manhaj. Nah, maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di zaman kita sekarang yang tentu saja terlalu banyak fitnah, baik itu fitnatus syahawat ataukah fitnatus syubhat, baik itu fitnatus syahawat ataukah fitnatus syubhat, maka seorang muslim dia wajib untuk membentengi dirinya dari dua fitnah itu. Fitnatus syahwat dia bentengi dengan kesabaran, dan fitnatus syubhat dia bentengi dengan ilmu agama. Ya, dia bentengi dengan ilmu agama. Maka dengan hal tersebut dia akan tahu mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan, mana yang berada di atas al-haq kebenaran dan mana yang berada di atas al-batil yaitu kebatilan. Ya, dan itu tentu saja termuat di dalam kutubul ulama, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang bagaimana prinsip akidah ahlus sunnati wal jamaah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan akidah inilah yang akan menyatukan kaum muslimin. Ya, pembahasan prinsip
yang menjadi akidah, usul manhaj ahli sunnati wal jamaah, inilah yang akan menyatukan kaum muslimin. Mereka tidak mungkin bisa bersatu melainkan di atas akidah yang benar, manhaj yang lurus. Nah, makanya kalau kita melihat bagaimana para sahabat dulu disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dasar akidah yang kuat. Ya, prinsip yang kokoh yang tertanam pada mereka. Bisa kita bayangkan dahulu ya, sebagian sahabat antara satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, antara suku Aus dan Khazraj. Mereka berperang satu sama lain, dan itu terjadi selama berabad-abad. Tidak ada perdamaian di antara mereka. Baru kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, kemudian menanamkan kepada mereka akidah dan tauhid. Dari sanalah mereka bersatu. Dan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala ungkap di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran dari ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah, kata Allah, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian tatkala kalian dulunya saling bermusuh-musuhan, saling berperang antara satu sama kalian. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati-hati di antara kalian. Padahal kalian dahulunya berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Ya, maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang menyatukan hati para sahabat adalah Islam dan iman. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah, selainnya tidak berhak disembah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut berkonsekuensi tidak ada yang kita ikuti dengan pengikutan yang benar melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menyatukan para sahabat. Dari sini kita bisa paham pembahasan akidah dan meluruskan akidah kaum muslimin ini yang akan menjadikan mereka bersatu dan akan memperkecil perselisihan di antara mereka. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang atau sebagian kelompok yang kata mereka pembahasan akidah justru akan memecah belah kaum muslimin. Ini tidak benar. Kalau harus dipaksakan benar, maka kita katakan iya, memecah belah, tetapi memecah belah antara yang hak dengan yang batil, memecah belah antara ahlul haq dengan ahlul batil, memecah belah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, memecah belah antara ahlul tauhid dengan ahlus syirik. Makanya demikianlah Quran itu. Salah satu nama Quran apa? Al-Furqan. Apa maknanya Al-Furqan? Pembeda. Pembeda apa? Membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang Islam, mana yang syirik. Dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad SAW itu memecah belah antara manusia. Nah, itu tadi, memecah belah antara golongan kaum muslimin dengan golongan kaum musyrikin. Beliau memecah belah. Ya, tidak bisa bersatu antara orang yang bertauhid dengan orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini para jamaah sekalian, dan perlu kita ingat bahwa akidah ahlus sunnati wal jamaah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah dari dulu tidak pernah berubah. Nah, dari semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini, yang kemudian turun kepada para sahabat,
diajarkan lagi kepada para tabi'in, diajarkan lagi kepada atba'ut tabi'in, turun temurun kepada imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan terus kepada imam-imam kaum muslimin setelahnya, sampai para ulama pada hari ini. Akidah mereka, usul mereka, prinsip mereka tidak pernah berubah. Ya, inilah keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lainnya, maka akidah mereka berbeda-beda, berubah-ubah, bahkan terkadang bergantinya pemimpin mereka, berganti pula akidah mereka. Berlalunya masa yang datang, maka berubah juga akidah dan prinsipnya, karena tidak punya pegangan yang kuat. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, akidah mereka tidak pernah berubah. Inilah yang menyatukan mereka. Ya, kalau dalam masalah fiqhiyah, masalah-masalah furu'iyah, ini mungkin mereka berbeda. Ya, mungkin cara sholatnya mereka ada yang sedikit berbeda, mungkin cara melakukan ibadah mereka ada yang sedikit berbeda, tetapi prinsip tetap sama, akidah tetap sama. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dalam masalah-masalah yang sifatnya furu', sifatnya parsial, sifatnya cabang saja, masalah-masalah fikih yang di situ kita harus mengedepankan sifat toleran antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ini perselisihan yang kita diperbolehkan untuk berselisih di dalamnya. Tapi dalam perkara prinsip, dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj usul, maka ini tidak boleh berselisih. Ya, kalau terjadi perselisihan, maka yang benar cuma satu saja. Yang menyelisihinya pasti batil, yang menyelisihinya pasti salah. Ini kalau sudah berbicara masalah prinsip. Ya, tidak bisa ditawar-tawar. Nah, keyakinan misalnya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, selainnya adalah kebatilan. Ini prinsip. Kapan ada yang mengatakan, oh selain Islam ada juga, tidak boleh, Islam itu tidak boleh mengaku sebagai agama yang paling benar. Ini tidak bisa ketemu ini. Ya, yang menyelisihinya pasti sesat. Tidak bisa tawar-menawar. Tidak boleh ada orang yang sok bijak mengatakan, oh tidak boleh kita saling salah menyalahkan. Nah, ini justru menyesatkan. Yang seperti ini tidak punya pegangan. Nah, apa makna dari ayat Al-Quran itu? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, Allah tidak terima, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Mau dikemanakan ayat ini? Ini perselisihan, tidak bisa menerima toleransi ini. Ya. Atau misalnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mengagungkan seluruh para sahabat, memuliakannya, menghormatinya, iya, mengikuti jalan mereka. Ada sebagian yang mengatakan para sahabat itu, mereka, kebanyakan mereka ada yang fasik, ada yang kafir. Nah, ini tidak mungkin bertemu ini. Ya, tidak mungkin kita katakan tidak usahlah yang lainnya, tidak usah saling keras antara satu dengan yang lain. Ini tidak bisa. Kenapa? Ini sudah ranah prinsip agama. Ya, kalau seperti ini kita mau toleran dalam semua perkara, rusak agama. Rusak agama. Kenapa? Semuanya benar, semuanya boleh. Nah, terus Islam dikemanakan prinsipnya? Ini perlu dipahami. Ya. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ulama selalu mengingatkan perkara-perkara yang dengannya menjadi prinsip agama kita. Harus kita pegang, harus kita pelajari. Ya, yang dengannya kita punya sikap. Ya, punya pendirian sendiri ketika terjadi suatu permasalahan. Dia lihat ini permasalahan yang memang boleh kita berselisih atau perkara yang tidak boleh kita berselisih. Nah, ini perlu dilihat. Dan ini tidak mungkin kita bisa tahu kecuali dengan belajar dan terus belajar.
Ya, pelajari bagaimana prinsip Ahlus Sunnah, bagaimana akidah, manhaj dan usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dari sanalah kita bisa membedakan, dari sanalah kita bisa punya pendirian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang perlu kita ingat, dan ini menjadi ciri dan karakteristik Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa mereka dikenal di atas wuduhul manhaj, jelasnya manhaj mereka, terang benderangnya jalan mereka. Iya, ini ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana Islam syariatnya terang benderang, tidak ada kesamaran di dalam syariat ini, jelas tuntunannya terang, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disembunyikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Nabi untuk mengatakan ini, hadihi sabili, inilah jalanku, menunjukkan bahwa jalan itu terang. Makanya dalam hadis Nabi mengibaratkan jalan Islam itu, beliau garis satu garis lurus. Kata beliau, hadihi sabilullahi mustaqiman. Nah, inilah jalannya Allah yang lurus. Kemudian Nabi menggaris lagi, garis di kanan kirinya, Nabi garis. Kemudian kata Nabi, hadihi subul laisa minha sabilun illa syaitanun yad'u ilaihi. Ini adalah jalan-jalan setan, tidak ada yang menempuh jalan ini kecuali terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Lalu Nabi membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman, bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka itu ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang berikutnya, ya, wa anna hadza sirati mustaqiman. Adapun ayat yang tadi kita bacakan, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ini juga terang, disebutkan jalanku ini. Dan perhatikan kalau kita melihat Nabi SAW mempermisalkan jalan dalam Islam dalam bentuk mufrad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini memberikan faedah kepada kita. Pertama, Islam itu jalannya terang, tidak ada kesamaran. Yang kedua, kebenaran itu satu, tidak berbilang. Makanya dikatakan al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka tatkala sebagian orang memandang, ya, bahwasanya Islam itu demikian, tidak boleh saling menyalahkan. Ini perlu dilihat dulu. Tidak boleh saling menyalahkan dalam perkara apa dulu, ya. Kalau dalam masalah-masalah yang boleh memang ada toleransi di situ, naam, kita terima. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling mentahdzir. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang tidak dimaafkan dan prinsip yang tidak menerima toleransi, maka berselisih di situ hukumnya wajib. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita melihat perkara-perkara ini supaya terang, supaya jelas, dan tidak ada kesamaran di dalamnya. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan Nabi SAW pernah bersabda, laqad taraktukum 'alal mislil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halikun. Sungguh aku telah tinggalkan kalian, kata Nabi, di atas sesuatu yang putih bersih, malamnya sama dengan siangnya. Ini menunjukkan betapa terangnya agama kita ini. Malamnya saja sama seperti siangnya. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang setelahnya kecuali dia pasti akan binasa. Iya, kecuali dia pasti akan binasa. Nah, maka sekali lagi agama ini adalah terang. Syariat ini sangat jelas, terutama dalam perkara akidah dan manhajnya.
Makanya diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama ya secara gamblang, mudah untuk dipahami, dan ini ciri akidah Islam. Cirinya mudah dan gamblang. Tidak perlu kita terlalu berpikir banyak di dalam hal tersebut. Berbeda dengan akidah-akidah yang menyimpang, karena asal pengambilannya dari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Dari sanalah akidah itu akhirnya sulit ya untuk bisa dipahami. Hanya orang-orang intelek yang bisa memahaminya. Subhanallah, padahal agama ini mudah. Nabi bersabda, inna dina yusrun, agama itu mudah, wala yusyadad dina ahadun illa ghalabah, dan tidaklah seseorang itu bersikap ekstrim dalam beragama kecuali dia pasti akan terkalahkan. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita pelajari agama ini, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan usul, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan manhaj. Pelajari dia, dan ingat, ketika orang mempelajarinya ya tidak seperti tuduhan sebagian orang. Ini kelompok gulu manhaj ini katanya ya, berlebih-lebihan ekstrim dalam manhaj. Subhanallah, kita katakan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ekstrim, sifat gulu, berlebihan memang perkara yang tercela di dalam agama. Tapi orang yang mempelajari agama, orang yang mempelajari manhaj, orang yang menerapkan prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dikatakan sebagai gulu. Nah, orang-orang yang mengatakan gulu ini berlebih-lebihan, mereka sendiri sebenarnya mumayyi, terlalu lembek manhajnya. Nah, akhirnya mengatakan orang yang mempelajari manhaj atau menerapkannya sebagai orang yang gulu. Gulu dari mana? Ya, Islam itu agama pertengahan. Allah berfirman dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah jadikan kalian umat yang pertengahan. Artinya apa? Tidak ekstrim, berlebih-lebihan, tidak, tapi tidak juga terlalu bergampangan, menyepelekan. Islam itu jalannya pertengahan. Wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah di pertengahannya. Ini jamaah sekalian, makanya kita perlu hati-hati di dalam menimba ilmu. Ada sebagian orang-orang yang mulai mengkaburkan manhaj akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mulailah muncul slogan-slogan tadi. Ini orang yang gulu dalam manhaj ini, katanya. Subhanallah. Makanya kita dalam menimba ilmu itu jangan sembarangan. Ulama mengatakan orang itu diambil ilmunya kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Kalau 3 ini ada padanya, ambil ilmu dari orang itu. Tapi kalau tidak ada, maka jangan ambil ilmu daripadanya. Yang pertama, kata para ulama, sifat yang pertama salamatul i'tiqad. I'tiqadnya, akidahnya harus selamat. Bukan akidah-akidah yang menyimpang. Dia punya keyakinan misalnya Allah ada di mana-mana. Iya. Atau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak istiwa di atas arsy. Ini akidah yang menyimpang. Nah, ini yang pertama, salamatul i'tiqad. Akidahnya harus selamat. Yang kedua, sadadul manhaj. Manhajnya harus lurus. Manhajnya harus lurus. Kalau manhajnya bengkok-bengkok, ya, ini juga diperbolehkan, ini juga tidak masalah. Naam, bergabung dengan ahlul bid'ah, duduk manis dengan mereka misalnya. Nah, ini manhajnya dipertanyakan ini. Tidak lurus manhajnya ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, hubbun nusah lil ummah. Dia suka menasehati umat. Nah, 3 ini kalau antum temukan pada diri seseorang, ambil ilmu darinya. Kalau tidak ada salah satunya, maka jangan ambil ilmu darinya. Jadi yang namanya belajar itu, mengambil ilmu itu tidak kepada semua orang. Lihat dulu. Makanya Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka ambillah dari mana, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini agama, kata beliau, maka lihat kepada siapa kamu mengambil ilmu agama. Jangan pakai prinsip, ya,
Apa katanya? Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Ini prinsip batil seperti ini. Iya. Dari mana kita mau tahu ini baik ini buruk? Ini makomnya ulama ini. Orang yang sudah berilmu baru bisa membedakan ini baik ini buruk. Iya. Kalau baru menuntut ilmu, baru belajar, dari mana dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk? Ada kan sebagian orang bilang begitu. Yang baiknya kita ambil saja, yang buruknya kita tinggalkan. Tidak usah repot. Subhanallah, manis terlihat tapi menyesatkan. Ulama tidak memegang kaidah yang seperti itu. Tapi yang mereka pegang adalah ucapan Imam Ibnu Sirin ini. Iya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kau mengambil agamamu. Lihat kepada siapa kau mengambil agamamu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang harus betul-betul mempelajari agamanya dengan baik, mempelajari bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah agar jangan menyimpang dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Nah, kalau dia misalnya sudah beranggapan dan meremehkan perkara-perkara yang bersifat usul dan manhaj, ini yang akan membuat dia menyimpang. Ini yang akan membuat dia menyimpang. Apalagi di zaman sekarang terlalu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Kami juga menyuarakan sunnah, kami juga ahlu sunnati wal jamaah. Tapi setelah kita lihat, oh sangat jauh dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Persis seperti kata seorang penyair, wa kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la tukiru lahum bidaka. Setiap orang mengaku menjalin hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak mau mengakui hubungannya. Ini ibarat ungkapan orang, maksudnya diarahkan kepada kebaikan. Yakni setiap orang mengaku berada di atas tuntunan Quran dan Sunnah, berada di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Sangat jauh dari prinsip atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini akibat kurang belajar. Akibat apa? Tidak belajar bagaimana prinsip dan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, makanya seorang harus mempelajari, belajar dan terus belajar bagaimana Ahlus Sunnati wal Jamaah bersikap. Bagaimana sikap mereka terhadap ahlul bid'ah misalnya. Bagaimana mereka dalam melihat dan membedakan mana Ahlus Sunnah, mana ahlul bid'ah. Jangan semua dikatakan Ahlus Sunnah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian orang ini berdalil dengan dalil-dalil umum. Iya. Dalil apa katanya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya harus berta'awun lah. Nah, ayatnya jelas dalam Quran. Atau berdalil dengan ayat bahwa kita harus menjalin persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ya bukan kita tidak hafal ayat-ayat dan dalil-dalil tersebut, kita hafal. Namun penerapannya bagaimana? Jangan dipahami dalil itu dengan pemahaman sendiri. Harus lihat bagaimana penerapannya para ulama, bagaimana pemahamannya para ulama, dan dalil itu dipahami bukan satu dua dalil saja. Tapi kita kumpulkan dalil-dalil yang lain. Kemudian pahami, kompromikan dia. Jangan satu dalil kemudian dipelintir ke sana kemari. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang belajar agama dan terus mengkaji agama dengan bimbingan para ulama, insyaallah taala dia akan berada di atas jalan keselamatan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dari kitab yang kita pelajari yaitu Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, kita telah membaca awal dari isi kitab beliau, di mana beliau menerangkan, i'lam, ketahuilah, annal islama huwa sunnatu wa sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Nah, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, di mana salah satu dari keduanya tidak akan tegak kecuali bersama dengan yang lainnya. Telah kita jelaskan bahwasanya ucapan ini pada dasarnya adalah ucapan atau ungkapan dari Bishr Al-Harith
Nah, Bishr Ibnul Harith rahimahullahu taala yang beliau ambil darinya. Ya, dan telah kita terangkan bahwasanya kalimat ini perlu kita pahami apa itu Islam dan apa itu as-sunnah. Islam telah kita jelaskan dia punya dua makna. Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Islam bermakna umum, maka itulah yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitabnya Salasatul Usul, yang kesimpulannya bahwa Islam adalah akidah tauhid. Islam adalah akidah tauhid. Sehingga tatkala disebutkan di sini bahwa Islam adalah sunnah, ya maksudnya akidah ini, ya akidah ini, adalah sunnah, dan sunnah itu juga bermakna akidah. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwasanya as-sunnah menurut para ulama, ya, as-sunnah menurut para ulama punya beberapa pengertian. Kalau sunnah secara bahasa artinya thariqah, jalan yang ditempuh. Baik jalan itu adalah jalan kebaikan atau jalan keburukan. Pokoknya sunnah itu jalan. Makanya di sana ada sunnah hasanah, sunnah yang baik. Di sana ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Nabi memberikan perumpamaan, permisalan. Dalam sebuah hadis kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, fa alaihi wizruha, maka baginya dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan dan mengikutinya, min ghairi ayanqus min ujurihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka, min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Nah, jadi ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Nah, dan Nabi pernah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Dikatakan oleh Nabi sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob ini kadal padang pasir, niscaya kalian akan ikut ke dalamnya. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, al yahuda wan nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Qala faman idan, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi maksudnya Nabi, sunnah-sunnah orang sebelum kalian, yaitu sunnahnya kaum Yahudi dan sunnahnya kaum Nasara. Ini sunnah baik atau sunnah buruk? Ini sunnah buruk. Jadi ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Ini maknanya secara bahasa. Secara bahasa sunnah bermakna apa? Sunnah bermakna jalan. Adapun menurut istilah syariat, maka sunnah ada maknanya secara umum, ada maknanya secara khusus. Kalau maknanya secara khusus, tergantung siapa ulama yang mendefinisikan sunnah sesuai dengan bidangnya, bidang keilmuannya masing-masing. Ulama ahli bahasa, ulama ahli fikih punya definisi apa itu sunnah. Ulama ahli hadis punya definisi apa itu sunnah. Ulama ahli akidah punya definisi apa itu sunnah. Nah, yang telah kita terangkan kemarin itu, ya kan? Kalau menurut ahli fikih sunnah itu ya hukum di bawah wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Jangan salah dipahami, ini sunnah menurut apa? Ulama fikih. Kalau menurut ahli hadis, ya semua yang disandarkan kepada Nabi, ma'udifa ilan Nabi, min kaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn ataukah persetujuan, au sifatin ataukah sifat. Sifatnya Nabi ada dua, khalqiyah am khuluqiyah, sifat fisiknya Nabi atau sifat akhlaknya Nabi. Itu sunnah menurut ulama ahli hadis. Nah, dan sunnah menurut ulama akidah, pembahasan akidah.
Makanya ulama pernah kita sebutkan kemarin ya, ulama mengarang kitab akidah judulnya As-Sunnah. Seperti kitab ini, Syarhus Sunnah. Walaupun ada penyebutan pembahasan fikih, tapi dominannya kebanyakannya membahas akidah. Sehingga maksud beliau pembahasan Syarhus Sunnah, pembahasan apa? Pembahasan akidah dan manhaj yang menjadi usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun sunnah bermakna umum, maka ini yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, as-sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah itu, kata beliau, adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Fayashmalu dzalika tamassuk bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu rasyidun. Maka itu mencakup berpegang teguh dengan apa yang dipijaki oleh Nabi dan dipijaki oleh sahabatnya, yaitu para khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Iya, minal i'tiqadat, baik berupa akidah, keyakinan, wal aqwal, ataukah berupa ucapan, wal a'mal, ataukah berupa perbuatan. Nah, ini yang kita definisikan sunnah dengan makna yang lebih umum, yaitu syariat Islam itu sendiri, baik perkara akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya. Itu Islam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita telah terangkan bahwasanya Islam itu sunnah juga dengan makna bahwa Islam ini sumber pengambilannya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau disebut sunnah, Quran juga pasti masuk, karena tidak mungkin sunnah tanpa Quran. Sebagaimana kurang lengkap kalau Quran tanpa sunnah. Quran butuh kepada sunnah. Kenapa? Karena sunnah yang menafsirkan Quran, ya kan? Karena Quran yang karena sunnah yang menafsirkan Quran. Makanya ulama menyebutkan ada fungsi, ya, ada 4 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsinya. Yang pertama, fungsinya sunnah terhadap Quran untuk menjelaskan apa yang belum jelas dalam Quran. Jadi yang belum jelas dalam Quran dijelaskan dalam sunnah. Nah, kalau ini perkaranya, ada 4 perkara menjelaskan Al-Quran itu, sunnah menjelaskan Quran itu. Misalnya, yang pertama, tafsil al-mujmal, merinci perkara yang masih global dalam Quran, seperti firman Allah, wa aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ini kan global. Tidak ada kita dapati dalam Quran itu sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, kemudian zuhur dan asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tidak ada itu, ya kan? Tidak ada di dalam Quran. Nah, dijelaskan yang global ini di dalam sunnah. Inilah maksud bahwasanya sunnah merinci apa yang masih global di dalam Quran. Kemudian yang kedua, sunnah juga mentakyid yang masih mutlak. Yang masih mutlak, ya, ditakyid, ya, diikat dengan sesuatu, sehingga yang tadinya mutlak tidak lagi mutlak, menjadi jelas dan menjadi terang. Nah, ini misalnya firman Allah, hukuman bagi para pencuri. Allah berfirman dalam Quran, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri, baik laki atau perempuan, potonglah tangan-tangan mereka. Dalam Quran disuruh potong tangan. Nah, pertanyaannya, yang dipotong itu yang mana? Tangan itu kan yadun, itu ya dari sini sampai sini. Nah, pencuri itu kalau dia mencuri dalam hukum Islam, apakah dipotong sampai sini? Kalau dalam Quran yadun mutlak, ya kan, masih mutlak. Ditakyid di dalam Quran, dikhususkan dalam Quran. Maksudnya yang dipotong cuman pergelangan saja, bukan sampai sini. Dari mana itu kita dapat? Bukan dari Quran, tapi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Quran juga atau sunnah juga mentaksis, mengkhususkan hukum yang masih umum di dalam Al-Quran. Nah,
Ada yang bersifat umum dalam Quran, ditaksis, dikhususkan di dalam apa? Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Misalnya, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman. Kezoliman umum. Yang namanya zolim itu kan zolim terhadap diri sendiri, zolim kepada orang lain, zolim kepada Allah, zolim yang kaitannya dengan kesyirikan atau di bawah kesyirikan, umum dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, ya kan? Nabi terangkan maksudnya kezoliman dalam ayat itu yakni kesyirikan. Nah, jadi yang tadinya umum jadi khusus. Di mana itu kita temukan, kita dapati ya di dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah juga bisa menjelaskan apa yang masih samar hukumnya di dalam Quran, yang masih kayak samar-samar. Maksudnya apa ini? Dijelaskan dalam sunnah. Seperti misalnya dalam makan sahur, Allah berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagimu mana benang hitam, mana benang putih. Nah, ini masih global ini kan, masih samar hukumnya. Apa maksudnya benang putih, benang hitam? Nah, sebagian sahabat ada yang mengamalkan zohir dari ayat, sehingga dia ketika sahur dia simpan benang putih, dia simpan benang hitam. Ketika dia lihat jelas benang putih mana benang hitam, baru dia berhenti makan. Belum jelas dia masih makan terus. Nah, dulu kan belum ada lampu. Nah, sehingga mereka sebagian sahabat mengamalkan zahir hadis, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Nabi, benang putih maksudnya terangnya siang, benang hitam maksudnya gelapnya malam. Itulah datangnya waktu fajar. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kedua, sunnah juga menguatkan hukum yang ada di dalam Quran. Hukumnya sudah ada di dalam Quran, perkaranya sudah ada dalam Quran sebenarnya, dikuatkan di dalam sunnah Nabi. Misalnya seperti penjelasan tentang rukun iman. Karena ada dalam Quran kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini tentang iman. Dijelaskan juga oleh Nabi, dikuatkan dalam hadis Jibril. Jibril tanya tentang iman, Nabi jawab 6 rukun iman. Dikuatkan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, sunnah juga bisa menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Quran. Ada hukum, Pak, tidak ada dalam Quran. Cari sampai hari kiamat tidak dapat. Dalam hadis dapat. Apa misalnya? Hukum misalnya makan bangkai laut. Apa hukumnya? Bangkai yang ada di lautan. Dalam Islam hukumnya halal. Mana dalilnya? Antum cari dalam Quran sampai mati tidak dapat. Di mana? Adanya di dalam sunnah. Kata Nabi SAW dalam hadits yang sahih riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan selainnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya, boleh dipakai bersuci. Kalau misalnya mau wudu, boleh wudu dengan air laut. Boleh, secara dalam Islam sah-sah saja. Al-hillu maitatuhu. Kemudian kata Nabi, bangkainya halal. Jadi bangkai laut halal. Jadi kalau misalnya kita ketemukan, ya selama tidak busuk, ya selama tidak berpenyakit, ya kan, ada ketemu, ya boleh dimakan. Boleh untuk dimakan. Jadi semua yang ada di laut, bangkainya itu boleh dimakan. Ya, kecuali kalau bangkai kapal ya, itu tidak boleh dimakan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi terkadang sunnah itu menjelaskan apa yang belum ada dalam Quran hukumnya, dijelaskan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian juga yang keempat, kata para ulama, ini yang terjadi perselisihan ulama. Sunnah itu katanya bisa menasakh, menghapus hukum yang ada di dalam Quran.
Ulama berselisih pendapat. Yang membolehkan ya hal tersebut, mereka memberi permisalan. Seperti misalnya ya hadis Nabi SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris itu tidak menerima wasiat. Maksudnya berkaitan dengan harta ya. Tidak ada ahli waris mendapat wasiat. Ahli waris dia mendapatkan harta warisan, bukan mendapatkan wasiat. Makanya dalam hukum waris tidak boleh ahli waris menerima wasiat dalam bentuk uang, harta warisan tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah otomatis punya harta, punya bagian warisan masing-masing, sepertiga kah, seperdua kah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum warisan itu. Nah, yang mendapatkan warisan siapa? Yang mendapatkan wasiat siapa? Yang bukan ahli waris. Boleh dia berwasiat paling banyak sepertiga hartanya. Paling banyak sepertiga hartanya. Itu dalam hukum waris. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran, Allah berfirman begini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Ini ayat menjelaskan ada wasiat untuk ahli waris. Dinasakh hukumnya, dihapus hukumnya oleh apa? Oleh sunnah Nabi. Nabi mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala terkait dengan terkait dengan pernyataan Al-Imam Al-Barbahari di sini bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Ya, sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan bahwa Islam adalah sunnah bermakna akidah. Ya, sebagian ulama juga menyebutkan Islam di sini adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, yakni kalau kita permisalkan Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah, maka sunnah adalah syahadat Muhammadar Rasulullah. Makanya dikatakan wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak mungkin salah satunya tegak kecuali dengan yang lain. Sebagaimana syahadataini, dua kalimat syahadat tidak mungkin berdiri sendiri. Tidak mungkin cuman asyhadu an la ilaha illallah saja tanpa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebagaimana tidak mungkin cuman asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja, tidak ada asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan telah kita terangkan apa tadi Islam, dan orang yang berada di atas keislaman itu ada yang Islamnya baru di lisan, ada yang Islamnya sudah merasuk ke dalam hatinya. Nah, orang-orang bertingkat-tingkat di dalam perkara ini sesuai dengan tingkat keyakinannya, tingkat keimanannya, dan tingkat ilmu dan pengetahuannya terhadap Islam dan ajaran Islam ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.